Pengupahan terdiri dari upah pokok atau basic, insentif, side allowance. Staff sesuai dengan agreement masing-masing, non-staff 15.000 per hari masuk kerja, baik itu shift pagi maupun malam. Untuk shift malam mendapatkan tunjangan malam sebesar 20.000 per hari masuk kerja. Untuk uang pengganti fasilitas akomodasi sebesar 70.000 per hari masuk kerja. Jam lembur hanya berlaku untuk karyawan non-staff. Shift pagi hari normal 7 jam sebagai jam pokok, 1 jam pertama dikali 1,5, 4 jam kedua dikali 2. Total adalah 9,5 jam. Night shift dimulai setelah jam ke-6 sehingga penghitungannya sedikit berbeda. Untuk shift malam, di hari normal, 6 jam sebagai jam pokok, 1 jam pertama dikali 1,5, 5 jam kedua dikali 2. Jadi totalnya adalah 11,5 jam. Catatan, pada hari ke-6, ketentuan jam lembur baik shift pagi maupun malam menjadi 13,5 jam. Untuk di hari libur, baik itu shift pagi maupun malam, totalnya adalah 33 jam, dengan rincian 7 jam pertama dikali 2, 1 jam kedua dikali 3, dan 4 jam ketiga dikali 4. Contoh penghitungan upah lembur. Upah lembur per jam didapat dari upah pokok dibagi 173 jam per bulan. Semisal karyawan memiliki gaji pokok 3.200.000, lalu bekerja shift pagi dengan total jam lemburnya adalah 9,5 jam. Upah lembur per jam 3.200.000 dibagi 173 didapat 18.497. Jadi total upah lembur untuk shift pagi 18.497 dikali 9,5 jam didapatkan perharinya adalah 175.722. Non-production day. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus, dan Hari Raya Natal. Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua 5,7% dari upah pokok, dengan rincian 3,7% dari perusahaan dan 2% dari karyawan. Jaminan kecelakaan kerja 1,74% dari upah pokok. Jaminan kematian 0,3% dari upah pokok. Jaminan pensiun 1% dari upah pokok karyawan dan 2% dari perusahaan. Jaminan kehilangan pekerjaan, rekomposisi dari jaminan kecelakaan kerja 0,14% dan jaminan kematian 0,2%. Total iuran BPJS adalah 10,74% dari upah pokok. Jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan 4% dari perusahaan dan 1% dari karyawan diambil dari upah pokok. Asuransi Kesehatan Mandiri Health ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Staf dengan status PKWT untuk 3 bulan pertama, perusahaan menanggung karyawan. Setelah itu, perusahaan menanggung karyawan dan keluarga. Non-staff dengan status PKWT setelah bekerja selama 6 bulan, keluarga akan ditanggung setelah berstatus PKWTT. Reimburse kacamata. Berdasarkan memo nomor M060-PTDH-HCMKCP-6-2025, perusahaan menetapkan ketentuan untuk reimburse kacamata. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib konsultasi kepada dokter spesialis mata. Yang kedua, wajib melampirkan hasil konsultasi dari dokter spesialis dan kwitansi pembelian lensa dan frame kacamata ke perusahaan. Pembelian lensa dan frame wajib melakukan pembelian di optik yang sudah menjadi rekanan, yaitu Optik Melawai, Optik Zeiss, Optik Tunggal, Optik Milenial, Optik Internasional, Dr. Spex, Plaza Optik, dan Awal Eyewear. Pajak penghasilan. Pajak merupakan kewajiban karyawan sebagai warga negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawan, baik dari gaji maupun imbalan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tunjangan Hari Raya. Lulus masa percobaan, masa kerja kurang dari 1 tahun dibayarkan pro rata, masa kerja lebih dari 1 tahun dibayarkan 1 bulan upah. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat 14 hari sebelum Hari Raya. Tutup buku. Untuk gaji pokok, dihitung dari tanggal 1 sampai akhir bulan berjalan, dibayarkan secara pro rata berdasarkan catatan kehadiran kerja atau presensi dalam suatu periode. Perhitungan lembur dan tunjangan. Perhitungan pembayaran lembur berdasarkan presensi tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan. Akomodasi atau bantuan tempat tinggal dan bantuan fasilitas pengganti makan dibayarkan pada tengah bulan berdasarkan presensi tanggal 11 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan.